Sebuah pabrik jamu terkenal di Jawa Barat tiba-tiba mendadak sukses besar. Setiap orang yang minum jamunya bilang rasanya segar, bikin kuat, dan bikin ketagihan. Tapi di balik kesuksesan itu, tersimpan rahasia kelam. Ada ritual pesugihan di dalamnya. Dengan tumbal manusia yang dijadikan bahan rahasia jamu tersebut. Rian, seorang pegawai baru, tanpa sengaja membuka ruang terlarang di gudang belakang. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Namaku Rian, umurku 26 tahun. Beberapa bulan lalu aku baru aja keterima kerja di sebuah pabrik jamu di daerah Subang, Jawa Barat. Buatku, ini kesempatan yang lumayan besar. Setelah sekian lama nganggur, akhirnya ada pekerjaan tetap juga. Katanya, pabrik ini udah berdiri puluhan tahun, dan produknya terkenal sampai keluar daerah. Orang-orang nyebutnya pabrik jamu sehat alami. Tapi anehnya, waktu aku bilang ke tukang ojek yang nganterin aku ke sana, dia cuma melirik lewat kaca spion, terus ngomong pelan, "Oh, pabrik jamu itu ya? Hati-hati aja mas. Orang sini nyebutnya pabrik jamu angker." Awalnya aku pikir cuma gosip kampung. Mungkin dulu pernah ada kecelakaan kerja, atau pekerjanya meninggal, jadi warga lebay aja. Tapi pas pertama kali aku nyampe di sana, entah kenapa bulu kuduk langsung berdiri. Bangunannya besar, tapi tua dan terkesan suram. Cat temboknya udah pudar, ada bagian yang retak di beberapa sisi, dan di dinding belakangnya merambat tumbuhan liar kayak akar yang menjalar. Bau rempah-rempah nyengat banget, campur aroma aneh yang bikin perut mual. Ada aroma manis kayak jahe, tapi ditimpa bau amis yang gak jelas asalnya dari mana. Waktu aku jalan masuk lewat gerbang, beberapa karyawan yang lagi nyapu halaman cuma ngelirik sekilas. Gak ada yang senyum, pandangan mereka kosong, kayak robot yang kerja tanpa emosi. Di kantor depan, aku disambut sama seorang pria tinggi besar. Kulitnya sawo matang, rambut disisir rapi ke belakang. "Kamu Rian, Wyatt?" Suaranya berat tapi datar. "Saya Sarman, supervisor di sini. Kalau ada apa-apa, tanya ke saya langsung. Tapi ingat, di sini ada aturan." Dia menatap aku lama, terus bilang pelan, "Kalau malam, jangan ke gudang belakang ya. Kuncinya nggak pernah dibuka kecuali sama saya." Aku cuma ngangguk. Dalam hati aku mikir, mungkin itu gudang bahan rahasia jamu, makanya nggak boleh sembarangan. Tapi dari cara dia ngomong, nada suaranya agak aneh, kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari pertama kerja berjalan biasa. Aku ditempatkan di bagian pengepakan jamu. Tugasnya sederhana, cuma ngecek botol, masukkan jamu cair, tutup, lalu segel. Tapi suasana di dalam ruangan produksi itu terasa berat. Gak tahu kenapa, tiap kali aku masuk, dada kayak sesak. Dan hawa di sana lembab banget. Ada beberapa kipas angin yang nyala, tapi gak ngaruh apa-apa. Beberapa kali aku lihat kayak ada kabut tipis di pojokan. Padahal bukan uap. Kalau aku perhatiin, kabut itu kayak bentuk siluet orang, tapi begitu aku kedip, langsung hilang. Teman kerjaku kebanyakan orang lama. Mereka udah kerja bertahun-tahun, tapi nggak banyak ngomong. Tiap kali jam istirahat mereka makan sambil menunduk, nggak ada yang bercanda. Aku sempat coba ajak ngobrol satu orang, namanya Darto, anak bagian pengeringan jamu. Tapi waktu aku nanya soal suara aneh dari gudang belakang, dia langsung berhenti makan dan bilang pelan, "Saran gue, jangan banyak tanya di sini. Kerja aja. Ambil gaji udah." Setelah itu dia nggak pernah mau ngobrol lagi sama aku. Malam pertama aku lembur, suasananya sepi banget. Hanya ada suara mesin pengaduk jamu dan tetesan air dari pipa bocor. Lampu-lampu di atas berkelip, kadang nyala, kadang redup. Dari jauh, aku bisa dengar suara kayak orang berbisik pelan, tapi nggak jelas dari mana asalnya. Semakin malam, suara itu makin jelas. Seperti orang yang ngeluh kesakitan, atau mungkin menangis. Awalnya aku pikir itu cuma halusinasi, efek capek. Tapi waktu aku matikan mesin biar bisa dengar lebih jelas, suaranya makin kencang, kayak datang dari arah gudang belakang. Aduh, tolong saya. Suara lirih itu kedengaran jelas banget. Aku langsung merinding. Aku berdiri diam di tempat. Tenggorokan terasa kering. Aku coba jalan pelan ke arah suara itu, tapi langkahku terasa berat. Dari ujung lorong, aku bisa lihat pintu besi besar yang katanya menuju ke gudang belakang. Di atas pintu itu, ada tulisan dilarang masuk, area khusus produksi. Tapi rantainya kelihatan kendor, kayak baru dibuka atau sengaja nggak dikunci rapat. Aku berhenti di depan pintu itu, tangan gemetaran, antara pengen buka dan takut. Suara dari dalam masih kedengaran. Kali ini kayak ada orang yang enggetek-enggetok pelan dari dalam. Aku mundur satu langkah. Mungkin tikus, pikirku.
nyoba nenangin diri. Tapi mana ada tikus yang bisa minta tolong. Waktu aku balik badan, aku ngelihat sekilas bayangan hitam panjang di ujung lorong. Kayak seseorang berdiri di sana, tapi nggak gerak sama sekali. Aku sempat panggil, "Pak Sarman," tapi nggak ada jawaban. Aku kedip, bayangan itu hilang. Besok paginya aku cerita ke satpam yang jaga malam. Namanya Pak Yusuf. Orangnya udah tua, tapi dia cuma ngelirik aku dan bilang, "Mas Rian, kalau kerja di sini, jangan pedulikan suara-suara. Itu udah biasa." Aku tanya, "Maksudnya biasa gimana, Pak?" Dia jawab pelan sambil nyeruput kopi. "Dari dulu juga gitu. Kadang ada suara nangis, kadang ada yang enggetak-enggetok dari dalam gudang. Tapi selama kita nggak buka pintunya, mereka nggak ganggu." Aku dan hati mulai nggak tenang. Mereka, siapa yang dia maksud dengan mereka? Semakin lama aku kerja di pabrik itu, semakin sering hal-hal aneh kejadian. Pernah suatu sore, aku lihat ada noda merah di lantai dekat tangki pencampur jamu. Aku pikir itu tumpahan bahan pewarna. Tapi waktu aku lap pakai tisu, warnanya nggak hilang, malah makin merah pekat dan baunya amis banget. Besoknya, noda itu udah hilang tanpa bekas. Setiap kali aku tanya soal hal-hal aneh itu, semua orang diam. Kayak ada perjanjian tak tertulis buat nggak ngomongin apapun yang berhubungan sama gudang belakang. Kadang aku lihat Pak Sarman jalan ke arah sana sambil bawa ember besar, tapi nggak pernah keluar lagi sampai subuh. Begitu pagi, pintu itu selalu udah dikunci rapat, rantainya ganti baru, dan lantai di depannya basah kayak baru disiram sesuatu. Aku mulai mimpi aneh tiap malam. Dalam mimpi, aku selalu berada di ruangan gelap, bau rempah bercampur darah, dan ada seseorang yang bisik di telingaku, "Jangan buka pintunya." Tapi setiap kali aku mau lari, ada tangan dingin yang narik kakiku. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Beberapa kali aku kepikiran buat resign. Tapi entah kenapa tiap kali niat itu muncul, ada perasaan aneh di dada. Seolah-olah sesuatu nahan aku buat tetap di situ. Kayak ada kekuatan yang bikin aku betah. Walaupun setiap hari selalu dihantui rasa takut. Suatu malam, waktu semua orang udah pulang dan aku masih di ruang pengepakan, aku dengar lagi suara itu, lebih jelas dari sebelumnya. Suara perempuan, nangis, minta tolong. Aku berdiri, pandangan tertuju ke arah lorong panjang yang menuju gudang belakang. Lampunya cuma satu, berkedip-kedip, cahayanya lemah banget. Kali ini, aku nggak tahan lagi. Penasaran mengalahkan rasa takut. Aku jalan pelan. Setiap langkah terasa menggema di lantai pabrik yang kosong. Udara makin dingin, sampai napas keluar kayak asap. Bau rempah semakin kuat, tapi di baliknya ada aroma besi karatan dan amis darah. Begitu aku sampai di depan pintu besar itu, aku perhatikan rantainya. Candle lagi. Padahal sore tadi aku lihat masih dikunci rapat. Tanganku gemetaran waktu megang gagang pintu besi itu. Dari celah bawah, ada cairan hitam mengalir pelan ke arah kakiku. Aku nggak tahu itu apa, tapi warnanya gelap pekat dan baunya. Desak bang, jantungku berdetak makin cepat. Aku tahu aku nggak seharusnya buka pintu itu. Tapi entah kenapa, tangan ini seperti digerakkan oleh sesuatu. Pelan-pelan, aku dorong pintu itu sedikit, dan dari dalam terdengar suara lirih, seperti napas berat seseorang yang sedang kesakitan. Aku mundur satu langkah. Keringat dingin menetes di pelipis, tapi rasa penasaran lebih kuat dari takut. Aku ambil senter dari saku, nyorot ke celah pintu, dan saat itu juga, aku lihat sesuatu yang bikin darahku beku. Ada mata, sepasang mata yang ngelotot dari kegelapan, menatap langsung ke arahku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, pabrik jamu ini bukan tempat kerja biasa. Jam udah nunjukin pukul 11 malam. Semua pekerja udah pulang dari tadi. Cuma aku yang masih lembur di ruang produksi bagian pengepakan. Mesin udah aku matikan. Tinggal suara detak jam dinding dan bunyi tetesan air dari pipa bocor yang ngisi keheningan ruangan itu. Lampu di atas kepalaku kedip-kedip, cahaya kuningnya goyah kayak hampir putus. Aku lagi beresin kardus, waktu tiba-tiba telingaku nangkep suara samar dari arah belakang pabrik. Awalnya aku pikir itu cuma suara angin, tapi makin lama makin jelas. Suara perempuan. "Tolong, tolong," katanya lirih. Seperti tercekik, aku langsung berhenti kerja. Mataku otomatis ngarah ke ujung lorong yang gelap, yang menuju ke gudang belakang. Jantungku mulai berdebar pelan. Aku inget banget, Pak Sarman udah pesen jangan pernah mendekat ke sana, apalagi malam-malam. Tapi suara itu nggak berhenti, malah terdengar kayak makin dekat. "Tolong aku." Nadanya lemah, penuh rasa sakit. Aku berdiri, mencoba dengar lebih jelas. Di antara suara lirih itu ada bunyi lain, kayak sesuatu yang berat digeser di lantai. Aku nelen ludah. Rasanya tenggorokan kering banget. Aku ambil senter kecil dari meja, terus jalan pelan ke arah suara itu. Langkah kakiku pelan, tapi bunyinya jelas banget di lantai semen yang kosong.
Di sepanjang lorong bau rempah-rempah makin tajam, tapi di balik aroma kayu manis dan jahe, ada bau lain yang bikin perutku mual, amis, anyir, kayak darah yang udah lama nggak dibersihin. Setiap kali aku jalan, lampu-lampu neon di langit-langit berkedip, kayak ada yang ngikutin di belakang. Aku sempat nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya bayanganku sendiri yang memanjang di dinding. Udara makin dingin, bulu kuduk berdiri semua. Dari jauh, pintu besi gudang kelihatan, catnya udah ngelupas, sebagian berkarat. Tapi yang bikin aku kaget, rantainya nggak dikunci. Padahal sore tadi aku sempat lihat Pak Sarman sendiri yang gembok itu. Sekarang gemboknya masih nyantol, tapi posisinya kebuka, rantainya longgar. Aku berdiri di depan pintu itu, nyorot celah bawahnya pakai senter. Dari situ keluar cairan gelap yang ngucur pelan ke lantai. Baunya busuk banget, kayak campuran jamu basi sama bangkai. Aku nutup hidung, tapi rasa penasaran ngalahin semuanya. Pelan-pelan aku dorong pintu itu. Engselnya berderit panjang. Suaranya nyaring dan tajam di telinga. Begitu pintu kebuka sedikit, hawa panas keluar kayak uap dari tungku besar. Udara di dalam gudang pengap banget, bikin napas rasanya berat. Aku sorot senter ke dalam. Pemandangan pertama yang aku lihat bikin langkahku langsung mundur. Di tengah ruangan ada deretan tong-tong besar dari besi, penuh cairan warna coklat tua kehitaman. Di sekitarnya, lantai kotor banget. Ada bekas tumpahan yang udah mengering. Di langit-langit, aku lihat banyak kain hitam yang digantung kayak tirai. Dari sela-selanya, kelihatan benda-benda aneh. Boneka jerami, bunga 7 rupa yang udah layu, sama sebotol jamu yang gak ada labelnya. Tapi yang paling bikin aku hampir muntah, dari salah satu tong, nongol sesuatu yang bentuknya kayak tangan manusia. Pucat, keriput, dan jari-jarinya kaku. Di kuku jari telunjuknya masih ada sisa cat kuku warna merah. Aku ngerasa seluruh tubuhku lemas. Senter hampir jatuh dari tanganku. Aku melangkah mundur beberapa langkah, tapi kakiku kepleset kena cairan di lantai. Tanganku refleks nyentuh tong itu, dan aku ngerasa permukaannya hangat. Dari dalam tong, kayak ada sesuatu yang bergerak pelan. Aku hampir teriak, tapi suara itu nggak keluar. Tenggorokanku serasa terkunci. Aku cuma bisa ngeriak pelan astagfirullah sambil mundur makin jauh. Tapi belum sempat aku kabur, tiba-tiba dari belakang ada suara langkah pelan, suara sepatu kulit yang berat, jalan mendekat. Aku langsung berhenti gerak, senter kuarahin ke belakang. Di sana, berdiri seseorang dengan wajah tenang tapi matanya tajam banget. Pax, dia berdiri di ambang pintu. Sebagian wajahnya kena cahaya senter, sebagian lagi gelap. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Kamu ngapain di sini, Rian?" Suaranya pelan tapi bikin jantungku makin kencang. Aku gup, nyari alasan, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Saya dengar suara, Pak. Dari sini. Saya kira ada orang yang..." Belum selesai aku ngomong, dia jalan pelan ke arahku. Tangannya diangkat, nahan kata-kataku. "Kamu nggak lihat apa-apa ya, Rian?" Nada suaranya berubah. Lebih tegas, lebih dingin. Dia nyengir sedikit, tapi senyum itu aneh, kaku. "Ngerti kan?" Lanjutin. Aku cuma bisa ngangguk. Pandanganku masih ngarah ke tong itu. Tapi waktu aku balik lihat, tangan yang tadi nongol udah nggak ada. Air di dalam tong juga tenang, kayak nggak pernah ada apa-apa. Pak Sarman berdiri tepat di sampingku. Dan entah kenapa, aku mencium bau tubuhnya. Bukan bau keringat, tapi bau rempah yang campur amis darah, persis kayak yang keluar dari tong itu. Dia mendekat ke telingaku. Suaranya berat dan dalam. "Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah buka pintu ini lagi." Aku mundur pelan, dan dia langsung nutup pintu gudang itu keras-keras. Gemboknya dikunci. Rantainya dibelit 2 kali. Setelah itu, dia ninggalin aku sendirian di lorong yang masih berbau busuk itu. Aku berdiri bengong beberapa detik, masih nggak percaya sama apa yang barusan aku lihat. Begitu aku balik ke ruang produksi, tanganku gemetaran parah. Aku nyoba minum air, tapi tenggorokan kaku. Rasanya nggak bisa nelan. Di luar ruangan, hujan tiba-tiba turun deras banget, padahal langit sebelumnya cerah. Petir nyambar, dan di setiap kilatan cahaya, aku kayak ngelihat bayangan seseorang berdiri di balik kaca gudang. Wujudnya samar, tapi aku bisa ngerasain tatapannya ngikutin aku. Aku buru-buru matiin semua mesin, terus duduk di pojokan sambil ngusap wajah. Tapi nggak lama, suara itu muncul lagi. "Tolong." Kali ini lebih jelas, dan datang dari arah dalam ruang produksi. Aku berdiri pelan, nyorot senter ke arah mesin pengaduk besar. Di situ, dari sela-sela wadah logam, kayak ada cairan menetes ke lantai. Warnanya gelap banget. Aku dekati, terus aku sadar. Itu dia. Aku mundur beberapa langkah, jantung mau copot. Tapi tiba-tiba lampu semuanya padam. Jalap total. Cuma senter kecil di tanganku yang masih nyala. Di antara suara hujan di luar dan mesin yang mulai berhenti pelan,
Aku dengar lagi suara langkah, tapi kali ini bukan dari arah gudang, dari arah belakangku. Langkah pelan, kayak orang nyeret kaki. Aku muter cepat, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma sisa suara tetesan air dari langit-langit. Aku jalan cepat ke arah pintu keluar. Tapi langkahku berhenti waktu ngelihat di lantai. Ada jejak kaki basah menuju ke arah gudang belakang. Ukurannya kecil, kayak kaki perempuan. Setiap langkahnya ninggalin noda hitam kecoklatan. Dan di ujung lorong, jejak itu berhenti tepat di depan pintu besi yang tadi dikunci rapat sama Pak Sarman. Aku udah mau lari, tapi tiba-tiba rantainya bergetar sendiri. Bunyi crack, crack, kedengeran jelas banget di tengah suara hujan. Aku terpaku di tempat, antara pengen kabur atau penasaran. Tapi waktu rantainya berhenti bergerak, dari balik pintu ada suara napas berat. Seperti seseorang yang lagi ngintip dari dalam. Aku nggak tahan lagi. Aku langsung lari keluar pabrik. Hujan deras nggak kupeduliin. Sampai di pos satpam, aku lihat Pak Yusuf masih duduk di kursi. Aku teriak, "Pak, di gudang ada yang aneh, Pak." Ada suara orang di dalam. Tapi dia cuma ngangkat wajahnya pelan, tatapannya datar. "Udah, Mas Rian, nggak usah dengerin." Di sana nggak ada siapa-siapa. Aku masih enjoy-senggosen. Tapi dari cara dia ngomong, aku tahu dia tahu sesuatu. Dia matiin rokoknya, lalu bilang pelan, "Yang kamu dengar itu bukan manusia." Kata-kata itu bikin darahku serasa berhenti mengalir. Aku cuma bisa diam. Sementara di luar, kilat nyambar lagi. Dan dari arah pabrik, aku sempat lihat sekilas. Di jendela gudang, ada bayangan perempuan berdiri. Rambutnya panjang sampai lantai, dan matanya menatap lurus ke arahku dari balik kaca yang berembun. Hari itu suasana pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya. Mungkin karena aku jadi terlalu peka setelah kejadian semalam. Semua orang kerja seperti biasa menimbang bahan, menggiling rempah, ngaduk cairan jamu di tong besar. Tapi entah kenapa, tiap kali aku dengar bunyi logam atau tetesan cairan, jantungku langsung berdebar kencang. Bayangan tangan manusia yang keluar dari tong itu masih jelas banget di kepalaku. Rasanya kayak belum move on dari mimpi buruk. Aku sengaja nggak nyapa seopo-seopa pagi itu. Cuma fokus kerja, berharap waktu cepat jalan biar bisa pulang. Tapi ternyata malah ada satu orang yang terus ngeliatin aku. Perempuan paruh baya, rambutnya disanggul rapi, kulitnya agak gelap karena sering kena uap rempah. Di papan namanya tertulis Busri, Pengeringan. Tatapannya tajam, kayak tahu sesuatu yang aku sembunyikan. Pas waktu istirahat siang, aku makan di pojokan ruang istirahat. Baru 2 suap, Busri tiba-tiba duduk di sebelahku tanpa ngomong apa-apa. Suasananya canggung. Aku pura-pura sibuk makan, tapi dia masih aja ngelihatin aku. Akhirnya dia buka suara pelan banget, hampir kayak bisikan. "Kamu udah lihat ya?" katanya. Aku langsung berhenti ngunyah. Tanganku gemetaran megang sendok. "Lihat apaan, Bu?" tanyaku, pura-pura nggak ngerti. Busri menghela napas panjang, terus nunduk. "Jangan bohong. Aku tahu dari caramu jalan dan pandanganmu. Kamu pasti udah ngintip gudang belakang." Aku kumedak. Rasanya tenggorokanku kering. Dia lanjut ngomong, "Kalau kamu mau selamat, jangan pernah ngomongin soal gudang itu. Ya, Nak, dulu ada juga karyawan baru kayak kamu. Sok penasaran. Sekarang, udah nggak pernah kelihatan lagi." Aku berusaha nyengir, tapi hasilnya malah kaku banget. "Maksud, mereka keluar kerja gitu, Bu?" Busri cuma geleng pelan. "Bukan keluar. Hilang, gak ada yang tahu kemana. Dulu polisi sempat datang, tapi entah kenapa kasusnya berhenti gitu aja. Sejak itu, semua orang pura-pura gak tahu." Kata-katanya bikin bulu kuduku berdiri. Aku pengen nanya lebih jauh, tapi dia langsung bangkit dan bilang, "Hati-hati Rian, di pabrik ini, yang terlalu ingin tahu biasanya gak berumur panjang." Selesai ngomong, dia pergi ninggalin aku sendirian. Sore itu, aku nggak bisa fokus kerja. Suara mesin penggiling dan aroma jamu yang tajam kayak enggaduk-enggaduk pikiranku. Di satu sisi aku takut banget, tapi di sisi lain rasa penasaran makin besar. Aku pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi di gudang itu. Kenapa ada tangan manusia di dalam tong? Siapa yang mereka sembah? Pas jam pulang, aku nyari alasan buat ngobrol sama karyawan lain. Aku coba tanya ke bagian pengemasan. "Mas Darto, orangnya kelihatan santai, Mas." Kataku hati-hati. "Pabrik ini beneran angker ya?" Dia langsung berhenti kerja, ngelirik aku tajam. "Siapa yang ngomong gitu?" Enggak. Cuma denger dari warga sekitar," jawabku cepat. Mas Darto mendengus pelan. "Udah, jangan dengerin omongan orang kampung. Kerja aja yang bener. Nanti kalau Pak Sarman tahu kamu nanya-nanya, bisa repot." Nada suaranya jelas banget itu. Bukan saran, tapi ancaman halus. Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran terus sama ucapan Busri dan sikap Mas Darto. Semua orang di pabrik itu kayak punya rahasia yang sama, dan mereka sepakat untuk nggak ngomongin hal itu.
Tapi apa mereka takut pada seseorang? Tahu sih, 3 hari kemudian, kejadian aneh lagi-lagi muncul. Aku lembur sendirian di bagian pencampuran, karena mesin sempat macet siang tadi. Pas lagi ngaduk cairan jamu, tiba-tiba listrik kedip-kedip. Lampu nyala mati beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Dan di sela suara mesin, aku dengar lagi suara lirih dari arah gudang belakang. Tolong, panas, tolong aku. Suaranya kali ini jelas banget, kayak suara perempuan yang lagi kesakitan. Aku langsung berhenti kerja, napasku tersengal. Rasanya kaki ini berat buat jalan, tapi aku tetap melangkah pelan ke arah gudang dari keyahan. Aku lihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu gudang. Bayangan itu kurus, rambutnya panjang sampai pinggang. Tapi anehnya, dia nggak bergerak, cuma berdiri diam, nunduk dan tangannya gemetar. Aku mundur beberapa langkah, jantungku berdetak keras banget. Tiba-tiba dari belakang ada suara berat, "Kamu ngapain di sini, Rian?" Aku kaget. Itu suara Pak Sarman. Dia muncul dari lorong bawa senter di tangannya. Cahaya senter itu langsung mengarah ke bayangan tadi. Tapi anehnya, sosok itu udah nggak ada. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya kira ada orang di situ. Jawabku gugup. Pak Sarman menatapku lama banget. Lalu jalan mendekat. Dia berhenti pas di depanku dan bicara pelan tapi tajam. Saya udah bilang dari awal, jangan dekat-dekat gudang malam-malam. Kalau kamu masih penasaran, kamu bakal nyesel. Aku cuma bisa ngangguk. Tubuhku dingin, tanganku basah oleh keringat. Setelah dia pergi, aku buru-buru matiin mesin dan pulang. Tapi malam itu aku terus kepikiran, siapa sosok yang tadi aku lihat? Dan suara itu, kenapa selalu minta tolong? Keesokan paginya, Bu Sri nggak kelihatan masuk kerja. Katanya, dia izin sakit. Tapi ada yang aneh, semua orang di pabrik kayak sengaja nggak ngomongin dia. Aku tanya ke Darto. Dia cuma jawab singkat, Bu Sri udah pulang kampung. Tapi anehnya, sepatu kerja Bu Sri masih ada di loker. Malamnya, pas aku lewat depan pabrik, aku lihat dari celah pagar besi, ada cahaya obor dari arah belakang. Beberapa orang berdiri melingkar. Aku kenal salah satunya Pak Sarman. Mereka kayak lagi ngelakuin sesuatu di tanah terbuka belakang gudang. Aku berdiri di situ lama, ngintip dari balik pagar. Suara mereka pelan, kayak lagi komat kamit. Tapi yang bikin aku hampir pingsan, aku lihat jelas di tengah lingkaran itu ada sesuatu kayak tubuh manusia ditutupi kain putih, dikelilingi rempah dan cairan hitam pekat. Dari situ aku sadar, ini bukan sekadar pabrik jamu biasa. Ini tempat ritual, tempat pesugihan. Dan semua karyawan di dalam pabrik itu entah sadar atau enggak mungkin udah jadi bagian dari ritual itu. Aku mulai mikir buat kabur dari situ. Tapi entah kenapa, dalam hatiku ada dorongan aneh. Penasaran yang gak bisa kutahan. Aku harus tahu siapa sebenarnya yang mereka sembah. Dan kenapa harus ada korban di setiap ritualnya. Aku gak tahu. Keputusan buat tetap bertahan di pabrik itu bakal jadi awal dari mimpi buruk terpanjang dalam hidupku. Malam itu suasananya bener-bener mencekam. Angin malam berembus pelan tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Bulan di langit cuma separuh. Cahayanya redup, kayak enggan menyinari pabrik tua itu. Aku berdiri di balik tumpukan karung bahan jamu. Jantungku berdetak gak karuan. Aku tahu malam ini adalah malam Jumat Kliwon malam yang selama ini dibilang warga sebagai waktu ritual pesugihan di pabrik jamu ini. Aku pura-pura lembur sore tadi, biar bisa tetap di dalam pabrik tanpa dicurigai. Setelah semua orang pulang, aku matiin lampu bagian luar dan sembunyi di sudut paling gelap dekat gudang belakang. Dari situ, aku bisa melihat sedikit area belakang pabrik yang biasanya dikunci rapat. Waktu jam udah hampir tengah malam, aku mulai dengar langkah kaki beberapa orang. Suara sandal dan sepatu nyeret di lantai semen bikin bulu kudukku berdiri. Aku intip pelan lewat celah tumpukan karung. Ternyata ada sekitar 6 orang berdiri melingkar. Semua pakai kain hitam panjang. Muka mereka sebagian ketutupan kain juga. Di tengah lingkaran, ada tungku besar dari batu. Di atasnya udah menyala api warna jingga, keunguan warnanya aneh banget. Kayak bukan dari kayu biasa. Dan di depan tungku itu, berdiri Pak Sarman. Aku hampir nggak percaya, tapi jelas banget itu dia. Bajunya juga serba hitam, tapi wajahnya kelihatan karena nggak pakai penutup kepala. Dia pegang ember besar yang isinya cairan merah kental. "Mulai," katanya pelan, tapi tegas. Suaranya menggema di ruangan besar itu. 2 orang mendekat dari sisi kanan. Mereka nyeret sesuatu yang dibungkus kain putih. Waktu kainnya dibuka, aku hampir nggak bisa napas. Ternyata itu seorang perempuan muda. Mungkin umur awal 20-an. Tangannya diikat di belakang, mulutnya ditutup kain, dan matanya penuh air mata. Dia kelihatan ketakutan setengah mati. Aku nahan napas, lututku lemas. Pak Sarman mulai bicara lagi, tapi kali ini dengan suara yang lebih berat. Seperti bukan suaranya sendiri. Darah manusia penyubur rezeki, penguat usaha, pemanggil pelanggan.
Setiap kalimat diucapkan sambil dia nyiram cairan merah dari ember ke arah perempuan itu. Cairan itu kental, baunya amis banget sampai bikin perutku mual. Perempuan itu menggeliat, berusaha kabur, tapi dua orang yang megang dia terlalu kuat. Pak Sarman terus komat kamit. Ucapannya campur bahasa Jawa halus dan kata-kata aneh yang aku nggak ngerti. Dari dalam tungku, api makin besar. Warnanya berubah jadi merah darah. Nyalanya melambai-lambai tinggi kayak ada sesuatu yang ngisap hawa panas di sekitar situ. Tiba-tiba, salah satu orang yang berdiri di samping tungku ngeluarin kendi tanah liat dari dalam tas kain. Pak Sarman ambil kendi itu, buka tutupnya, lalu dari dalamnya keluar asap hitam tebal banget. Aku nggak tahu kenapa, tapi hawa di ruangan itu langsung berubah dingin. Benar-benar dingin, kayak ada sesuatu yang baru aja datang. Perempuan itu mulai menjerit. Suaranya nyaring, panik, nembus sampai ke hati. Tapi orang-orang di situ nggak peduli. Mereka malah makin keras baca mantra. Aku bisa dengar jelas suara Pak Sarman teriak, "Terimalah tumbal ini, penguasa tanah dan darah. Lancarkan usaha kami, lipat gandakan kekayaan kami." Seketika api di tungku padam diganti sama suara mendesis keras, kayak ular besar yang marah. Dari dalam tungku, keluar asap hitam yang berputar, membentuk bayangan tinggi, seperti sosok raksasa. Aku nggak bisa lihat jelas wujudnya, tapi matanya menyala merah. Bayangan itu ngelihat ke arah perempuan yang masih berteriak minta tolong. Lalu tiba-tiba, tubuh perempuan itu keangkat sendiri ke udara. Aku hampir teriak waktu lihat tubuhnya dilempar masuk ke dalam tong besar berisi cairan coklat kehitaman. Begitu tubuhnya nyentuh cairan itu, langsung muncul suara mendesis keras, kayak daging yang digoreng dalam minyak panas. Suara jeritannya berubah pelan, lalu berhenti total. Sunyi, hanya sisa uap panas yang naik dari tong itu. Aku gemetar, napasku tersengal. Aku tahu harusnya aku kabur, tapi tubuhku nggak bisa digerakkan sama sekali. Mata ini kayak dikunci, nggak bisa lepas dari pemandangan mengerikan di depan. Pak Sarman mendekat ke tong itu, ngambil sesuatu dari dalam. Kelihatannya cairan jamu berwarna merah kehitaman. Dia tuang sedikit ke kendi tanah liat tadi, lalu nyeruput dikit. "Inilah darah kekayaan," katanya pelan. Nadanya tenang tapi menyeramkan. Orang-orang lain ikutan ambil cairan itu sedikit, kayak semacam ritual minum bersama. Setelah itu, mereka bungkus kembali kendi, matiin sisa api, dan satu persatu keluar dari gudang dengan wajah datar. Aku langsung jatuh terduduk di tempatku sembunyi. Badanku gemetar hebat, dan aku ngerasa mual luar biasa. Aku nggak bisa berhenti mikirin wajah perempuan tadi, jeritannya, tatapan matanya, dan bau darah yang masih nempel di hidungku. Aku nunggu sampai semua banner-banner pergi sebelum berani keluar. Tapi pas aku mau jalan pulang lewat pintu belakang, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Langkah kaki kecil, pelan, tapi jelas banget. Aku berhenti, suara itu juga berhenti. Aku jalan lagi, suara itu muncul lagi. Pas aku nengok ke belakang, aku lihat sesuatu yang bikin aku hampir pingsan. Dari arah gudang, ada sosok perempuan berjalan gontai. Tubuhnya basah kuyup dengan cairan coklat. Rambutnya menutupi wajah, dan dari sela rambutnya keluar darah main netes-netes ke lantai. Dia nyeret kaki pelan, matanya kosong, tapi mulutnya bergerak. Aku bisa dengar suara lirih, "Tolong aku." Aku langsung lari sekengkeng-kengkengnya keluar pabrik, gak peduli lagi sama apapun. Begitu sampai depan gerbang, aku baru sadar tanganku penuh noda coklat yang lengket. Aku gak tahu dari mana asalnya, tapi baunya sama persis kayak cairan dari tong tadi. Malam itu aku gak tidur sama sekali. Tiap kali merem, aku cuma kebayang wajah perempuan itu dan mata merah besar yang keluar dari tungku. Aku sadar sekarang, pabrik jamu ini bukan sekadar tempat kerja. Ini tempat pesugihan berdarah. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku nggak tahu apa mereka sadar kalau ada orang yang ngintip ritual itu tadi malam. Karena sejak pagi berikutnya, semua orang di pabrik ngeliatin aku dengan cara yang aneh, senyum tipis, tapi matanya kosong. Dan di ruanganku di meja kerja, ada satu botol kecil jamu berwarna merah tua. Di labelnya tertulis, "Untuk rezeki yang lancar. Minumlah 3 tetes sebelum tidur." Tapi yang bikin aku gemetar, tulisan di bawahnya kecil banget tapi jelas berbunyi, "Dari yang telah dikorbankan." Pagi itu pabrik jamu kembali ramai seperti biasa. Suara mesin penggiling rempah, dentingan sendok besi, dan bau jamu yang menyengat memenuhi seluruh ruangan. Tapi bagiku, suasana itu nggak lagi sama. Semua terasa dingin, hampa, dan menekan. Aku masih kepikiran kejadian semalam, ritual mengerikan itu, jeritan perempuan yang dicemplungin ke tong, dan mata merah besar dari tungku. Semua itu terus muter di kepalaku kayak film rusak yang nggak bisa dimatiin. Aku berusaha terlihat normal, masuk kerja tepat waktu, nyapa beberapa rekan kerja, pura-pura sibuk ngatur bahan di meja pencampuran. Tapi dari caranya orang-orang liatin aku tahu mereka tahu sesuatu.
Entah kenapa tatapan mereka beda, ada yang dingin, ada yang datar banget, tapi yang paling bikin ngeri, ada juga yang kayak menyimpan senyum samar, seperti tahu rahasia gelap yang aku juga tahu. Pas jam istirahat, aku lihat papan absensi di dinding. Mataku langsung nyari satu nama-nama perempuan yang semalam jadi korban ritual. Tapi begitu kulihat, nama itu udah nggak ada. Baris namanya kosong, dihapus rapi, seolah dia nggak pernah kerja di sini. Aku cek daftar lama di lembar belakang, juga nggak ada. Semua data tentang dia hilang begitu aja. Aku langsung mundur beberapa langkah. Keringat dingin keluar dari pelipis. Tanganku gemetar. "Nyari siapa, Rian?" Suara berat itu datang dari belakang. Aku langsung menoleh. Pak Sarman berdiri di situ. Senyumnya tipis banget tapi matanya tajam menusuk. Enggak pak, saya cuma mau lihat absensi doang. Takut kelewatan tanda tangan," jawabku gugup. Dia nyengir pelan. "Bagus kalau rajin, tapi hati-hati. Jangan terlalu banyak tahu ya. Di sini, yang penasaran biasanya cepat capek kerja." Dia ngomong sambil jalan pergi, ninggalin aku berdiri sendiri dengan jantung berdebar gila-gilaan. Sore itu aku pulang lebih cepat, tapi anehnya langkahku kayak berat. Rasanya setiap aku melangkah keluar dari pabrik, udara sekitar malah makin dingin dan mencekik. Di gerbang depan, aku berhenti sebentar buat ngatur napas. Dari arah parkiran motor, aku lihat Bu Sriah. Bu Sri yang katanya udah pulang kampung. Dia berdiri di ujung parkiran, diam, mukanya pucat banget. Aku refleks manggil, "Bu Sri, Ibu." Tapi dia nggak jawab. Dia cuma menatap aku dengan pandangan kosong, terus pelan-pelan melangkah mundur ke arah gudang belakang pabrik. Aku negesin pandangan, tapi anehnya, pas aku kedip sekali, dia udah nggak ada. Aku buru-buru naik motor dan pulang. Tapi sepanjang perjalanan, aku ngerasa kayak ada yang duduk di jok belakang. Aku bisa ngerasain dinginnya, kayak ada hawa lembab yang nempel di tengkuk. Waktu sampai di rumah kos, aku nggak langsung masuk kamar. Aku nengok ke kaca spion motor. Dan jantungku kayak mau copot di spion itu. Jelas banget kelihatan ada sosok perempuan di belakangku. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari sela rambut itu menetes cairan coklat tua. Aku loncat dari motor, napas ngos-ngosan. Tapi waktu aku nengok langsung ke jok belakang, nggak ada siapa-siapa. Spionnya pun sekarang cuma nampilin bayanganku sendiri. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Setiap kali merem, aku ngeliat mata perempuan itu. Sekitar jam 2 dini hari, aku bangun buat cuci muka di kamar mandi kos. Lampunya redup, air keran keluar pelan. Aku nyipratin air ke wajahku beberapa kali, tapi pas aku nengok ke cermin, aku langsung terdiam. Yang aku lihat di cermin bukan diriku. Mukanya pucat, rambut panjang terurai, dan matanya melotot penuh darah. Itu wajah perempuan yang semalam dijadiin tumbal. Mulutnya kebuka lebar banget, sampai kelihatan giginya semua. Terus dia pelen-pelen ngomong. Suaranya serak kayak dari dalam air. "Kabur." Aku mundur, jatuh ke lantai. Cerminnya bergetar, terus retak pelen-pelen dari tengah. Aku teriak spontan, tapi nggak ada suara keluar. Melatku, sampai akhirnya lampu kamar mandi mati mendadak. Jalap total. Dan di kegelapan itu, aku bisa dengar suara langkah pelan. Cek, sek, sek, mendekat dari arah belakang. Aku lari keluar kamar mandi, langsung masuk kamar, ngunci pintu, dan nutup mulut biar nggak teriak. Dari luar kamar, ada suara perempuan nyanyi lirih, kayak nyanyian pengantar tidur. Tapi nadanya pelan dan melengking aneh. Suara itu muter-muter di sekitar kamar. Kadang di jendela, kadang di pintu. Kayak lagi nyari celah buat masuk. Aku nahan napas, merapat ke dinding. Keringat dingin ngalir di leher. Entah berapa lama aku ngumpet sampai akhirnya suara itu pelan-pelan hilang. Tapi saat aku pikir semua udah aman, aku nyium bau jamu menyengat banget dari bawah kasur. Bau itu sama persis kayak cairan dari tong ritual. Aku nekat buka spray. Dan di bawah kasurku ada botol kecil jamu warna merah tua. Tutupnya kebuka, dan cairannya netes ke lantai. Di leher botol itu tergantung potongan kecil kain putih, kayak sobekan dari baju perempuan itu. Aku langsung lempar botol itu keluar jendela. Tapi anehnya, waktu aku lihat lagi, botolnya masih di lantai kamar, masih di tempat yang sama. Aku panik, nyiram air ke lantai, tapi malah tambah parah. Cairan dari botol itu mulai meluas kayak darah, membentuk bekas tangan di lantai. 5 jari kecil dengan warna gelap yang nempel dan gak hilang-hilang. Besok paginya, aku datang ke pabrik dengan muka lemas. Gak ada tidur semalaman. Tapi yang bikin aku makin ngeri, ternyata hari itu ada karyawan baru. Perempuan muda, rambutnya sebahu, senyum manis, kelihatan polos banget. Pak Sarman ngenalin dia ke semua orang. "Ini Sinta, karyawan baru bagian pengadukan. Tolong dibantu ya." Aku ngeliatin wajahnya lama banget.
dan jantungku serasa berhenti sesaat. Cynthia mirip banget sama perempuan yang dijadiin tumbal kemarin. Hampir identik, hanya saja kulitnya sedikit lebih cerah. Tapi tatapan matanya kosong, gak hidup, kayak boneka. Aku nunduk, gak berani ngomong apa-apa. Tapi waktu lewat di sebelahku, Sinta berhenti sebentar. Terus bisik pelan banget, hampir gak kedengeran, "Kamu belum kabur." Aku langsung pucat. Aku tahu sekarang dia bukan orang biasa. Mungkin cuma tubuhnya yang hidup lagi. Tapi jiwanya bukan manusia. Dan entah kenapa, aku bisa ngerasa pabrik ini lagi butuh korban baru. Sorenya, aku lihat Pak Sarman ngobrol serius sama 2 orang karyawan senior di pojok ruangan. Aku nggak bisa dengar jelas, tapi sempat nangkep satu kalimat, "Besok malam, waktunya lagi." Malam itu, aku mutusin buat kabur. Tapi di dalam hati, juga tahu, mungkin udah terlambat. Karena pas aku keluar pabrik, aku ngerasa lagi diawasi. Dari balik jendela kantor, aku lihat sosok Sinta berdiri diam. Matanya nyala merah samar, dan dari ujung bibirnya menetes cairan jamu coklat gelap. Dan waktu aku naik motor ninggalin pabrik, aku sempat nengok ke kaca spion. Di belakang, di depan pintu pabrik, aku ngelihat beberapa orang berpakaian hitam udah berjejer. Di tengah-tengah mereka, Pak Sarman berdiri dengan senyum tenang. Dia melambaikan tangan ke arahku, pelan-pelan, seolah mau bilang, "Kamu nggak akan bisa kabur, Rian. Belum waktumu." Begitu aku buka mata, semua terasa asing. Aku masih di dalam area pabrik, tapi suasananya beda banget dari biasanya. Langit-langit pabrik gelap pekat, kayak tak berbatas. Dindingnya basah dan dari sela-sela tembok keluar cairan hitam kental. Mirip jamu tapi bau busuknya menusuk banget. Aku nggak tahu ini mimpi atau nyata, tapi semua terasa terlalu jelas buat disebut mimpi. Aku berdiri pelan, tapi lantai di bawah kakiku lembek, kayak injek lumpur bercampur darah. Setiap langkah yang aku ambil menimbulkan suara plek-plek, menjijikan. Tiba-tiba terdengar suara dari arah depan. Suara itu pelan tapi jelas banget, kayak bisikan di telinga. "Rian, kamu nggak seharusnya lihat semua itu." Aku langsung noleh. Di depan sana berdiri Busri, tapi wajahnya beda. Separuh wajahnya hangus, matanya hitam polos tanpa bola mata, dan dari mulutnya keluar cairan jamu coklat kehitaman. "Busri." Suaraku gemetar. Dia cuma tersenyum samar, tapi senyum itu malah bikin aku makin takut. "Kita semua nggak bisa pergi, Rian. Sekali lihat ritual itu, kamu udah jadi bagian dari perjanjian." Aku mundur pelan-pelan, tapi di belakangku terdengar langkah kaki berat berderak seperti besi yang diseret di lantai. Ketika aku menoleh, sosok tinggi besar itu muncul lagi. Badannya hitam pekat, kulitnya kayak terbuat dari jelaga yang nempel di darah. Kepalanya memang mirip kambing, tapi matanya merah menyala kayak bara. Setiap napasnya mengeluarkan uap hitam, dan setiap kali dia bicara, suaranya bergetar sampai ke tulang. "Rian, kamu udah nyicip darahnya. Kamu bagian dari kami." Aku teriak sekuat-kuatnya, tapi nggak ada suara keluar dari mulutku. Lidahku kaku, tenggorokanku kering. Sosok itu ngulurin tangannya ke arahku. Jari-jari panjangnya penuh kuku tajam yang menetesin cairan jamu hitam. Begitu jari itu nyentuh pundakku, aku ngerasa panas yang luar biasa, kayak disiram air mendidih. Tubuhku gemetar, pandanganku kabur, dan di antara semua itu aku dengar suara Pak Sarman. "Dia harus diserahkan malam ini. Kalau enggak, pabrik kita runtuh." Semuanya jadi kacau. Aku ngerasa kayak dilempar ke tengah lingkaran api. Di sekelilingku muncul semua karyawan pabrik Busri, Pak Darto, bahkan beberapa orang yang aku pikir udah lama berhenti kerja. Tapi wajah mereka berubah aneh. Kulit mereka pucat kekuningan, mata cekung, dan tangan mereka berlumuran darah kering. Mereka semua mulai melingkariku sambil komat kamit dengan bahasa yang gak aku pahami. Aku cuma bisa berdiri di tengah, keringat dingin ngucur, sementara Pak Sarman datang bawa ember berisi cairan merah gelap. "Ini jamu kesuksesan kita," katanya sambil menuang cairan itu ke tanah di depan sosok hitam tadi. "Setiap tahun, satu nyawa baru harus diberikan." Sosok hitam itu mengeluarkan suara tawa yang rendah, dalam, dan bergema di seluruh ruangan. Aku ngerasa jantungku mau copot waktu matanya nyorot ke arahku. "Ambil dia," katanya. 2 orang karyawan langsung nyeret tanganku, dan aku nggak bisa ngelawan. Mereka kuat banget, kayak bukan manusia. Aku diseret ke arah tungku besar di tengah pabrik. Dari dalamnya keluar asap hitam dan bau gosong. Waktu aku lihat ke dalam tungku itu, isinya bukan api, tapi cairan jamu yang mendidih, dan di permukaannya ada wajah-wajah orang yang seolah menatap aku. Wajah perempuan yang semalam dijadikan tumbal pun muncul di situ. Dia nangis, tapi suaranya samar. Aku udah bilang, kabur. Aku teriak minta tolong, tapi semua orang di sana malah ketawa. Suara tawa mereka berat, nggak alami, kayak keluar dari tenggorokan binatang. Pak Sarman nyalain dupa di sekeliling tungku,
lalu mulai baca mantra. Angin tiba-tiba kencang banget. Meskipun semua pintu tertutup rapat, lampu bohlam pecah satu-satu, nyisain kegelapan total. Cuma cahaya merah dari tungku yang masih nyala, dan semua bayangan menari-nari di dinding pabrik. Aku bisa ngerasain tangan dingin menempel di bahuku dari belakang. Begitu aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi waktu aku noleh lagi ke depan, sosok berkepala kambing itu udah di hadapanku. Matanya sejajar dengan mataku, dan di antara napasnya, aku nyium bau darah yang amis banget. Kamu udah ditandai, katanya pelan. Mulai malam ini, kamu gak akan bisa keluar dari tempat ini. Aku dengan sisa tenaga, aku tendang ember di dekatku dan lari ke arah pintu keluar. Aku tabrak semua orang yang ngehalangin. Anehnya, waktu aku nabrak mereka, tubuh mereka hancur kayak debu, langsung menghilang di udara. Tapi setiap aku maju beberapa langkah, ruangan yang sama terus berulang. Aku lari lewat pintu belakang tapi yang muncul lagi tetap ruang produksi. Aku coba keluar lewat jendela tapi malah balik ke area pengeringan. Aku nyari-nyari jalan lain, sampai akhirnya aku nemuin satu pintu kecil di belakang rak jamu tua. Pintu itu setengah terbuka, di dalamnya gelap banget. Tapi aku gak punya pilihan lain. Aku masuk ke situ, dan pintunya langsung ketutup sendiri di belakangku. Di dalamnya, cuma ada satu lorong panjang dengan dinding batu basah. Aku jalan pelan, dan setiap langkah terdengar gema, kayak langkah orang lain ikut di belakangku. Aku nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Semakin dalam aku jalan, udara makin panas. Dari ujung lorong, kelihatan cahaya merah berkedip-kedip. Pas aku sampai di ujung, aku kaget. Di depanku ada semacam ruang bawah tanah. Di tengahnya berdiri sosok perempuan yang tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Dia cantik tapi menyeramkan, kulitnya mengilap kayak sisik. Matanya hijau menyala. "Selamat datang, Rian," katanya dengan suara menggema. "Kamu akhirnya sampai ke tempat asal rezeki pabrik ini." Aku mau mundur, tapi kakinya kayak nggak bisa digerakin. Dia terus mendekat, senyumnya pelan tapi dingin. "Setiap kesuksesan punya harga, dan harga itu sekarang kamu yang bayar." Dari lantai muncul tenggen-tenggen yang narik kaki dan tanganku, ngebekap mulutku. Aku cuma bisa lihat wajah perempuan itu makin dekat, sampai napasnya yang amis kerasa di wajahku. "Kamu nggak akan mati," katanya. "Kamu cuma akan terus jadi bagian dari jamu ini, mengalir di setiap botol yang mereka jual." Pandangan mataku kabur. Semuanya berputar, dan tubuhku serasa larut dalam cairan kental yang panas. Aku teriak, tapi suaraku hilang tenggelam di antara bisikan dan tawa di sekelilingku. Dunia berubah jadi gelap, lalu sepi. Waktu aku sadar lagi, aku udah gak di ruang bawah tanah. Aku berdiri di depan cermin toilet pabrik, tapi wajah di depan cermin bukan wajahku. Kulitku kekuningan, mataku hitam pekat, dan di sudut bibirku menetes cairan coklat kehitaman. Dari belokong, suara Pak Sarman terdengar pelan. "Selamat datang, Rian. Sekarang kamu bagian dari kami." Aku cuma bisa menatap cermin itu. Tubuhku gemetar, tapi di dalam bayangan cermin, aku lihat perempuan korban sebelumnya berdiri di sampingku. Dia senyum tipis, lalu berbisik, "Sekarang kamu tahu kenapa nggak ada yang bisa kabur dari pabrik ini." Dan saat itu, aku sadar. Aku bukan berhasil kabur, aku cuma berpindah tempat ke neraka yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, berita tentang pabrik jamu tempatku bekerja tiba-tiba tersebar ke seluruh desa. Katanya, pabrik itu kebakaran hebat tengah malam. Orang-orang sekitar yang lewat di jalan utama sempat lihat asap hitam tebal membumbung dari dalam area pabrik. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang lihat api. Nggak ada suara ledakan, nggak ada kaca pecah, nggak ada jeritan minta tolong. Hanya asap pekat, bau menyengat seperti darah terbakar, dan hawa panas yang anehnya cuma terasa di sekitar pagar pabrik itu saja. Beberapa warga sempat coba masuk setelah asapnya reda. Mereka penasaran, apalagi karena nggak ada tanda-tanda kebakaran dari luar. Tapi begitu mereka nyelonong lewat pintu gerbang yang udah rusak, semua langsung mundur ketakutan. Di dalam, lantainya basah dengan cairan hitam yang kental seperti jamu. Tapi baunya amis, menusuk banget kayak darah manusia yang udah lama nggak dibersihin. Di salah satu ruangan, masih ada tungku besar yang gosong sebagian, dan di sekitarnya berserakan dupa yang setengah terbakar. Begitu polisi datang buat investigasi, mereka nemuin sesuatu yang bikin semua orang di sana muntah. Di gudang belakang, tepat di tempat aku dulu dengar suara minta tolong itu, mereka nemuin deretan tong besar tertutup rapat. Waktu satu tong dibuka, semua petugas langsung mundur, bahkan ada yang pingsan. Di dalamnya ada cairan kehitaman dengan potongan tubuh manusia mengambang. Ada tangan, kaki, dan bahkan potongan kepala dengan mata melotot. Yang lebih mengerikan, di dinding gudang itu ada koretin-koretan aneh pakai darah kering. Tulisannya campur antara bahasa Jawa kuno dan huruf Latin.
Di salah satu tulisan tertulis, "Darah adalah harga dari rezeki." Di bawahnya ada cap tangan berwarna merah tua. Dan di bawah cap itu terpampang nama-nama. Beberapa nama dicoret, tapi satu nama di bagian paling bawah masih jelas terbaca. Rian. Petugas sempat berusaha cari jasadku. Mereka periksa setiap ruangan, tiap sudut bangunan, bahkan sumur di belakang pabrik. Tapi hasilnya nihil. Tubuhku nggak pernah ditemukan. Cuma namaku yang tertulis di buku absen terakhir, dengan catatan kecil di sampingnya, "Pegawai baru, hadir malam Jumat Kliwon." Setelah itu, halaman buku absen robek, kayak sengaja disobek seseorang buat ngilangin jejak. Berita tentang penemuan itu sempat bikin geger. Media lokal datang, wartawan ngambil foto, tapi entah kenapa, semua foto yang mereka ambil kabur. Seperti ada kabut hitam nutupin lensa. Wartawan yang liput kasus itu malah cerita kalau waktu di lokasi, dia sempat dengar suara orang manggil dari dalam pabrik yang udah kosong. Suara itu pelan tapi jelas, kayak orang nangis sambil bilang, "Tolong keluarkan aku." Setelah penyelidikan singkat, polisi nutup kasus itu dengan alasan insiden kebakaran misterius. Semua pegawai yang masih hidup kabarnya pindah dari desa itu. Busri hilang, nggak pernah muncul lagi. Rumahnya dikunci rapat dan dari jendela, warga lihat tumpukan botol jamu kosong yang menutupi seluruh ruang tamu. Pabrik jamu itu akhirnya dibongkar. Bangunannya diratakan dan lahan itu dibiarkan kosong. Tapi anehnya, nggak ada yang berani lewat sana malam-malam. Warga bilang tiap malam Jumat Kliwon, mereka masih mencium bau jamu bercampur darah dari arah tanah bekas pabrik itu. Beberapa warga yang nekat lewat bahkan cerita lihat bayangan orang berdiri di tengah lahan kosong, tubuhnya penuh luka, tangannya meleleh seperti cairan jamu, dan matanya menatap lurus ke arah jalan. Dia manggil-manggil, nyebut nama seseorang. "Kayaknya Rian," kata salah satu tukang ojek yang lewat malam-malam sambil gemetar. 2 bulan setelah kejadian itu, tiba-tiba produk jamu dengan merek yang sama muncul lagi di pasaran. Nama dan bungkusnya persis, labelnya sama, bahkan bau jamunya juga identik coklat kehitaman dengan aroma rempah yang sedikit amis. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, rasa jamunya katanya lebih kuat, lebih manjur. Orang-orang yang minum bilang jamu itu bikin mereka lebih segar, lebih berenergi, dan anehnya, mereka jadi sering mimpi aneh, mimpi berada di dalam pabrik tua yang berbau darah. Katanya, pabriknya pindah keluar kota, entah kemana. Tapi beberapa sopir truk yang ngangkut bahan bakunya cerita hal yang sama. Mereka bilang, waktu ngirim bahan ke gudang baru itu, mereka sering dengar suara dari tong-tong besar yang disimpan di belakang. Suaranya kayak orang minta tolong. Salah satu sopir bahkan berhenti kerja setelah malam-malam melihat sesuatu di kaca spion. Katanya, waktu mobilnya berhenti di depan gerbang pabrik baru, dia lihat bayangan seorang laki-laki berdiri di belakang truknya. Bajunya penuh noda jamu hitam, dan wajahnya mirip banget sama foto pegawai baru yang dulu pernah viral waktu kejadian pabrik lama foto aku. Dari situ, kabar makin liar. Orang-orang mulai percaya kalau pabrik jamu itu sebenarnya nggak pernah berhenti beroperasi. Mereka cuma pindah tempat dan tetap ngelakuin pesugihan yang sama. Bedanya, sekarang korban-korbannya nggak dari karyawan lagi, tapi dari orang-orang yang minum jamunya. Setiap botol jamu, katanya, mengandung roh pekerja yang jadi tumbal. Beberapa warga yang masih simpen jamu lama mulai buang produk itu ke sungai. Tapi air sungainya malah berubah warna jadi kecoklatan selama beberapa hari. Dan ikan-ikan pada mati. Sejak itu, nggak ada lagi yang berani jual atau beli jamu dari merek itu di desa. Tapi anehnya, di kota lain, jamu itu justru makin laku keras. Banyak yang bilang efeknya luar biasa. Tubuh kuat, rezeki lancar, usaha meningkat. Namun di balik itu semua, banyak juga yang ngalamin kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba sering mimpi dikejar bayangan hitam. Ada yang dengar suara tangisan perempuan di dapur waktu nyimpen botol jamu itu. Bahkan ada yang ngaku lihat wajah orang muncul di dalam cairan jamunya sendiri. Dan malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, warga sekitar bekas pabrik lama bilang mereka masih bisa lihat cahaya merah samar keluar dari tanah. Dari celah-celah retakan tanah itu, muncul uap panas berbau darah, dan kadang terdengar suara seseorang yang memohon ampun sambil nangis. Suara itu lama-lama berubah jadi tawa yang dalam dan menyeramkan. Tawa yang orang-orang yakin milik Pak Sarman. Sejak itu, lahan bekas pabrik jamu dianggap angker. Setiap kali ada orang lewat sana malam hari, ada juga yang ngaku lihat tong-tong besar muncul di tengah lahan, padahal siang harinya tanahnya kosong. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang sempat bilang kalau mereka lihat sosok laki-laki berdiri di antara tong-tong itu. Bajunya compang-camping, matanya kosong, tapi bibirnya terus bergerak seolah-olah mau ngomong sesuatu. Kalau kamu berdiri cukup dekat, katanya kamu bakal dengar dia berbisik pelan.
Jangan minum jamunya. Itulah akhir dari kisah pabrik jamu di Jawa Barat itu. Tapi entah benar-benar berakhir atau belum, nggak ada yang tahu. Karena sampai sekarang, jamu dengan merek itu masih dijual di toko-toko herbal dan pasar tradisional. Rasanya sama, baunya sama, bahkan botolnya masih dengan label yang sama. Cuma bedanya, di bagian bawah label, kalau kamu perhatikan baik-baik, ada tulisan kecil berwarna merah gelap yang hampir nggak kelihatan. Tulisannya begini, jamu ini dibuat dengan sepenuh jiwa dan pengorbanan manusia. Dan kalau kamu minum sambil lihat ke dalam botolnya, katanya, di permukaan cairannya, sesekali muncul wajah seseorang yang sedang menatap balik ke arahmu. Dengan mata kosong dan bibir yang membisikkan satu kata, Kobert. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.